Selamat datang di The Deep Dive. Coba deh, Anda ingat-ingat lagi kapan terakhir kali sebuah pelajaran di sekolah itu benar-benar, klik gitu di kepala. Mungkin bukan pas kita disuruh hafal tanggal, tapi pas guru sejarahnya cerita dengan semangat seolah-olah dia ada di sana, kan? Atau mungkin bukan pas hafal rumus fisika, tapi pas kita sama teman-teman bikin ketapel sederhana, tiba-tiba semua teori itu jadi masuk akal. Momen-momen itu intinya kan? Nah, hari ini kita mau bahas sebuah dokumen yang kelihatannya sih formal dan kaku, tapi isinya itu sebetulnya mimpi besar. Mimpi untuk bikin lebih banyak momen klik kayak gitu di sekolah-sekolah se-Indonesia. Sumber kita adalah Salinan Resmi Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Standar Proses Pendidikan. Misi kita sederhana. Kita akan bedah dokumen ini bukan buat hafal pasalnya, tapi buat menemukan jiwanya. Peraturan ini mengganti total yang lama dari tahun 2022. Jadi, ini bukan sekedar polesan, ada apa sih di baliknya? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Oke, pertanyaan pertama yang paling dasar ya. Kenapa sih harus ada peraturan baru? Di bagian pembukaan, di bagian menimbang, biasanya ada petunjuk tuh. Poin pertama ya biasalah, tujuan mulia untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Tapi poin kedua, nah ini yang bikin saya penasaran. Di sini tertulis peraturan lama perlu diganti biar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dinamika sosial. Kalimat itu kuncinya. Itu bukan cuma bahasa birokrasi biasa loh. Itu semacam pengakuan resmi kalau dunia di luar sekolah itu sudah lari kencang banget. Sementara mungkin cara kita mengajar masih, ya gitu-gitu aja. Coba Anda bayangkan ya, anak yang masuk SD hari ini, kemungkinan besar nanti akan bekerja di profesi yang sekarang ini bahkan belum ada. Wah, betul juga. Jadi kalau kita cuma bekali mereka dengan pengetahuan dari buku teks yang dicetak 5 tahun lalu, ya jelas nggak akan cukup. Jadi ini kayak alarm gitu ya? Sinyal kalau relevansi itu jadi isu yang super mendesak. Bukan lagi soal apa yang diajarkan, tapi lebih ke bagaimana proses belajarnya itu sendiri bisa membekali anak-anak dengan kemampuan buat beradaptasi. Tepat, ini pergeseran dari pendidikan yang basisnya konten ke pendidikan yang basisnya kompetensi. Pemerintah seolah-olah bilang, oke, kita nggak bisa lagi cuma fokus transfer informasi. Kita harus bangun pembelajar yang tangguh, yang kreatif, yang bisa mikir kritis. Nah, peraturan ini adalah upaya untuk menerjemahkan filosofi besar itu jadi panduan praktis di level kelas. Oke, jadi fondasinya adalah kebutuhan untuk relevan dan adaptif. Sekarang gimana fondasi itu diwujudkan? Di pasal 3, dokumen ini langsung menancapkan 3 pilar, 3 prinsip utama pembelajaran. 3 kata yang kayaknya bakal jadi mantra baru nih di dunia pendidikan. Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Coba kita bedah satu-satu. Yang pertama, berkesadaran. Berkesadaran ini kalau kita sadaranakan ya, itu upaya buat menjawab pertanyaan abadi setiap murid di kelas. Buat apa sih saya belajar ini? Selama ini kan banyak murid yang, ya udah, sekolah itu kewajiban. Jadi penumpang pasif aja. Prinsip berkesadaran ini menuntut ada perubahan. Jadi guru diharapkan nggak cuma buka buku halaman 15 terus langsung jelasin, tapi mulai dengan mengapa. Kenapa topik ini penting? Apa hubungannya sama hidup kamu? Oh, jadi tujuannya supaya murid nggak lagi kayak robot yang cuma ngerjain perintah, tapi mereka jadi pemilik dari proses belajarnya sendiri. Mereka tahu tujuannya, jadi mereka lebih termotivasi gitu ya buat jalan ke sana. Persis. Ketika murid sadar tujuannya, motivasinya itu geser dari eksternal, misalnya takut nilai jelek, jadi internal. Mereka belajar karena mereka ingin tahu, bukan karena harus. Dokumen ini menyebutnya mampu mengatur diri sendiri. Nah, itu tujuan akhirnya. Menciptakan pembelajar mandiri. Oke, pertanyaan buat apa saya belajar ini dijawab sama berkesadaran. Tapi ada pertanyaan lanjutan nih yang sering banget muncul. Kapan saya bakal pakai ilmu ini di dunia nyata? Apa itu yang dijawab sama prinsip kedua? Bermakna. Nah, Anda menangkap esensinya dengan sempurna. Kalau berkesadaran itu soal mengapa, bermakna itu soal kapan dan di mana. Ini jembatan antara konsep abstrak di kelas dengan realitas kehidupan. Pembelajaran itu baru dianggap bermakna kalau murid bisa lihat koneksinya. Contohnya, belajar persentase di matematika nggak berhenti di soal kertas, tapi di bawah buat hitung diskon di toko online.
belajar negosiasi di pelajaran ekonomi, dipakai pas rapat OSIS. Saya paham idenya. Tapi bukannya ini tuntutan yang berat banget ya buat guru? Guru kimia misalnya, selain ngajar polimer, sekarang harus bisa menghubungkannya dengan jenis plastik di tempat sampah. Di mana batasnya? Pertanyaan yang sangat valid, dan ini memang tantangannya. Ini menuntut kreativitas guru yang, luar biasa. Tapi bermakna itu nggak selalu berarti setiap pelajaran harus punya aplikasi praktis saat itu juga. Bermakna juga bisa berarti menghubungkan satu konsep dengan ilmu lain. Misalnya pas belajar revolusi industri di sejarah, guru bisa kaitkan dengan novel Oliver Twist di sastra atau konsep urbanisasi di geografi. Oke. Itu juga bermakna karena membangun jejaring pengetahuan yang kaya di benak murid. Nggak lagi sekat-sekat mata pelajaran yang kaku. Poin yang bagus. Jadi bermakna itu soal koneksi ya, baik ke dunia nyata maupun ke ilmu lain. Lalu yang ketiga, nah ini yang paling saya suka, menggembirakan. Jujur aja, kata ini seringkali jauh dari realitas sekolah bagi banyak orang. Dan itulah stigma yang mau didobrak. Penting nih kita luruskan. Menggembirakan di sini bukan berarti kelas harus selalu penuh tawa dan main-main. Belajar itu kan seringkali sulit, butuh perjuangan. Kunci dari menggembirakan itu ada di kata menantang dan positif yang juga disebut di definisinya. Kegembiraan dalam belajar itu seringnya muncul dari perasaan aha pas berhasil mecahin soal yang susah, atau rasa puas pas bisa selesaiin proyek kelompok. Saya jadi ingat guru fisika saya di SMA, beliau jelasin prinsip tuas itu bukan pakai rumus di papan tulis, tapi bawa kami sekelas ke taman bermain buat analisis jungkat-jungkit. Kami semua ketawa, bereksperimen, bahkan ada yang jatuh. Tapi pelajaran itu nempel seumur hidup. Mungkin itu ya contoh belajar yang menantang sekaligus menggembirakan. Contoh yang sempurna, guru Anda itu secara intuitif sudah menerapkan ketiga prinsip itu. Ada kesadaran, tujuannya jelas, mau paham tuas. Ada kebermaknaan, pakai objek nyata, jungkat-jungkit. Dan ada kegembiraan, prosesnya aktif, menantang, dan seru. Peraturan ini mencoba membuat praktik-praktik baik seperti guru Anda itu jadi standar, bukan lagi pengecualian. Saya suka sekali visinya, tapi visi yang indah di atas kertas kan seringkali mentok sama realitas di lapangan. Kalau gitu, gimana dokumen ini membayangkan ketiga prinsip ini, berkesadaran, bermakna, menggembirakan, bisa benar-benar terwujud di kelas? Kita lihat bagian pelaksanaannya yuk. Tentu, di DOP 3, peraturan ini mulai bicara soal praktek. Pasal 9 misalnya, menetapkan lingkungan belajar harus aman, nyaman, dan inklusif. Ini fondasi, nggak bisa ditawar. Mustahil anak bisa belajar dengan gembira kalau dia takut dibully atau nggak nyaman sama kondisi kelasnya. Keamanan psikologis dan fisik itu prasyarat mutlak. Dan di pasal yang sama, peran pendidik juga didefinisikan ulang. Ada 3 kata kerja baru untuk guru. Keteladanan, pendampingan, dan fasilitasi. Ini pergeseran besar banget dari peran tradisional sebagai pengajar. Sangat besar. Coba perhatikan pilihan katanya. Mendampingi dan memfasilitasi. Itu menempatkan guru bukan lagi sebagai satu-satunya sumber pengetahuan di depan kelas, tapi lebih sebagai, arsitek pengalaman belajar. Tugasnya bukan lagi nyuapin murid dengan informasi, tapi merancang lingkungan dan aktivitas yang memungkinkan murid menemukan pengetahuannya sendiri. Guru jadi pemandu, kurator sumber belajar, partner diskusi. Bagi Anda yang guru dan lagi mendengarkan ini, artinya peran Anda bakal jauh lebih kreatif ya. Tapi ini juga kedengarannya kayak beban kerja yang jauh lebih berat. Apa ada panduan gimana guru bisa transisi ke peran baru sebagai fasilitator ini? Itu pertanyaan kritis. Peraturan ini memang lebih banyak bicara apanya, bukan bagaimananya secara detail. Ini kerangka besarnya. Tugas selanjutnya, yang jauh lebih berat, adalah bagaimana pemerintah dan lembaga pelatihan guru bisa menerjemahkan ini jadi program pengembangan profesi yang nyata. Tanpa dukungan itu, ya visi ini cuma jadi slogan. Oke, jadi dari sisi guru perannya geser, kalau dari sisi murid gimana? Pasal 10 menyebutkan murid harus dapat 3 jenis pengalaman belajar. Memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, ini siklus belajar yang lengkap. Pendidikan kita seringkali berhenti di memahami. Murid bisa ulang definisi dengan sempurna, hafal rumus. Tapi pas dikasih masalah nyata yang beda dikit, mereka bingung. Peraturan ini menuntut lebih. Pengetahuan itu harus bisa diaplikasikan. Dan yang terakhir itu merefleksi. Betul.
Dan yang paling transformatif itu tahap ketiga, merefleksi. Merefleksi, ini kedengarannya agak abstrak. Contoh konkretnya di kelas gimana tuh? Ini, bayangin setelah kita selesai masak resep baru. Kita kan nggak langsung buang catatannya ya. Kita berhenti sebentar, tanya ke diri sendiri. Tadi garamnya kebanyakan nggak ya? Kok tadi gosong dikit? Lain kali, mungkin apinya harus lebih kecil. Proses memikirkan cara kita memasak itulah merefleksi dalam belajar. Jadi setelah selesai tugas, guru bisa tanya ke murid, strategi apa yang kamu pakai? Apa yang paling sulit? Kalau kamu kerjain ini lagi, apa yang bakal kamu lakukan secara berbeda? Proses metakognisi inilah yang membangun pembelajar seumur hidup. Analogi yang sangat jelas. Jadi bukan cuma hasil akhirnya, tapi proses berpikir di baliknya yang penting. Nah, waktu saya baca dokumen ini, ada satu bagian yang bikin saya berhenti dan baca ulang saking, radikalnya, yaitu di bab 4 tentang penilaian proses pembelajaran. Ya. Bagian itu memang sebuah terobosan. Biasanya kan kalau kita ngomongin penilaian, yang dinilai selalu muridnya, rapor, ujian, semua ke murid. Tapi bab ini justru fokus menilai proses mengajarnya. Tujuannya pun disebut untuk refleksi dan perbaikan, bukan menghakimi. Ada refleksi diri oleh guru, penilaian oleh sesama guru, supervisi kepala sekolah. Tapi puncaknya, dan ini yang menurut saya paling revolusioner, ada di pasal 19, penilaian oleh murid. Benar. Pasal 19 ini bisa dibilang jantung dari semangat partisipatif di peraturan ini. Di situ tertulis, asesmen oleh murid wajib dilakukan minimal 1 kali per semester untuk setiap mata pelajaran. Tujuannya bukan buat murid menghakimi guru loh, tapi untuk mengembangkan kemandirian dan tanggung jawab murid, serta membangun suasana pembelajaran yang partisipatif. Mari kita jujur sejenak. Di budaya kita yang seringkali masih sangat hierarkis, bukannya ini bisa jadi bumerang, saya bisa bayangin ada resiko guru merasa dihakimi sama anak kemarin sore. Atau sebaliknya, murid takut kasih masukan jujur karena khawatir nilainya nanti kenapa-kenapa. Anda menunjuk pada tantangan implementasi yang paling besar dan nyata. Sangat nyata. Resiko itu sangat ada. Karena itu, keberhasilan pasal 19 ini nggak terletak pada bagus atau tidaknya formulir penilaiannya nanti. Kunci suksesnya ada pada kemampuan kepala sekolah dan guru-guru senior untuk membangun keamanan psikologis atau psychological safety di seluruh sekolah. Keamanan psikologis, jadi menciptakan suasana di mana guru nggak merasa terancam saat terima kritik dan murid nggak merasa takut untuk jujur. Tepat sekali. Ini menuntut kedewasaan dari semua pihak. Umpan balik dari murid harus dibingkai bukan sebagai keluhan, tapi sebagai data berharga. Oh, ternyata banyak murid merasa penjelasan saya terlalu cepat di bagian ini. Oke, semester depan saya perbaiki. Kalau ini berhasil, dinamika kekuasaan di kelas akan berubah drastis dari hierarki jadi kemitraan. Murid bukan lagi objek, tapi partner dalam merancang pengalaman belajar mereka sendiri. Ini cara paling konkret untuk memastikan prinsip bermakna dan menggembirakan itu benar-benar dirasakan oleh mereka. Jadi setelah kita bedah semua ini, kesimpulan besarnya adalah Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2026 ini bukan sekedar dokumen administratif. Ini sebuah manifesto ya. Sebuah pernyataan visi tentang seperti apa seharusnya pendidikan Indonesia di masa depan. Betul. Sebuah visi yang bergeser dari sekedar transfer materi ke penciptaan pengalaman belajar yang utuh. Sebuah visi di mana kelas menjadi tempat yang hidup, relevan, dan manusiawi. Yang ditopang oleh 3 pilar tadi. Belajar yang punya tujuan, berkesadaran. Belajar yang ada koneksinya, bermakna, dan belajar yang menumbuhkan semangat positif, menggembirakan. Dan untuk mewujudkan itu, perannya dirombak total. Pendidik jadi fasilitator, murid jadi partner aktif. Benar sekali. Proses perbaikan kualitas pun jadi tanggung jawab bersama, bukan cuma tugas pengawas atau kepala sekolah. Benar. Cetak birunya sudah ada, sangat ideal dan progresif. Peta jalannya sudah digambarkan dengan cukup jelas. Tapi kita semua tahu, tantangan sesungguhnya itu bukan pada indahnya peta, tapi pada beratnya perjalanan yang harus ditempuh di jutaan ruang kelas di seluruh Nusantara. Ini membawa kita ke akhir penelusuran kita. Peraturan ini memberikan sebuah standar emas, sebuah mimpi tentang bagaimana seharusnya proses belajar berjalan. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Tadi kita bahas bahwa tantangan terbesar dari visi ini mungkin bukan teknis, tapi budaya.
terutama dalam membangun keamanan psikologis agar ada kemitraan yang tulus antara guru dan murid. Pertanyaannya adalah, langkah kecil dan nyata apa yang bisa kita ambil di lingkungan terdekat kita, baik sebagai orang tua, anggota komunitas, atau alumni, untuk mulai membangun budaya saling percaya dan keterbukaan itu, agar semangat pembelajaran yang menggembirakan ini tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar bisa hidup dan bernapas di sekolah-sekolah anak kita.